sampai juga kita ke rumah 12. Mari kita mengulas rumah ke-12 yang menurut gue agak heavy, berat ya, dengan segala keabstrakannya. Langsung aja ya, seperti kalian lihat di gambar sebelah, itu ada simbol Pisces, simbol Jupiter, juga simbol Neptune ya. Modern teknologi, modern astrologi ya, Western tetap ya. Ini sebenarnya rumah ke-12 ini punyanya si Neptune secara modern, tapi tradisionalnya Jupiter juga punyanya Pisces, tapi karena Neptune itu terakhir ya ditemukannya. Jadi begitu setelah ditemukannya Neptune, Jupiter bergeser ke rumah 9 Sagittarius. Bukan berarti Pisces atau rumah ke-12 ini kehilangan karakter Jupiter, enggak. Tetap, karena seperti tertulis di sebelah ya, spiritual life Jupiter itu juga expand, bagaimana kita melebur, bagaimana kita menyatu dengan kesadaran spiritual kita dan the higher power, the higher knowledge, the higher power gitu. Maksudnya ya kekuatan atau kekuasaan tertinggi, kesadaran tertinggi kita sendiri, dan sifatnya memang spiritual. Dia nggak ada rumah ke-12 ini segala sesuatu yang sifatnya beyond ya, melampaui dari materi atau dunia. Makanya ditulis di situ I dream. I dream itu sifatnya Neptune. Yang segala hal tuh sifatnya visioner, abstrak, dan sangat nggak jelas gitulah, sangat nggak jelas, karena banyak astrologer juga akan menjabarkan rumah ke-12 ini dengan versinya masing-masing. Oke, karena spiritual itu tidak ada kebenaran mutlak, nggak ada, sangat personal sifatnya ya, berdasarkan pengalamannya, berdasarkan proses hidupnya. Spiritual itu tidak pernah mutlak. Jadi yang jelas di rumah ke-12 ini berdasarkan zodiak apa yang bertengger di situ dan planet apa yang ada di situ bisa membantu kita yang menjawab bagaimana kita mencapai kesadaran spiritual kita. Jalan apa yang kita tempuh untuk mencapai kesadaran spiritual kita. Dan bagaimana kita cara-cara yang kita gunakan untuk lari dari kenyataan, escapism. Bagaimana kita banyak Pisces itu kan, kalau ngomong sama Pisces kadang-kadang tuh begini, halo gitu. Kenapa? Karena dia selalu away gitu kan, selalu idle. Walaupun di tempat keramaian nih, halo, I'm talking to you gitu. Gue lagi ngomong sama lu cuy gitu. Nah, dia suka ngawang gitu, suka ngawang ya, di dalam daydreaming gitu. Itu Pisces banget. Nah, jadi cara kita tuh kayak gimana sih? Ya, berdasarkan zodiak dan planet yang ada di rumah 12 itu, dan pattern ya, pola kita tidur tuh seperti apa sih? Contohnya gue tidur kalau udah pagi. Kalau malam gue malah melek. Tuh. Terus bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang tidak dianggap di lingkungan kita, di masyarakat. Bagaimana kita memperlakukan mereka? Mereka yang terbuang, yang terasing, terisolasi, yang tidak dianggap lah. Dan kemampuan empati kita tuh, atau nggak psikis ya, kita tuh apa, dan bagaimana kita mempelajari, mendalami karma atau kehidupan masa lalu kita ya, itu semua ada di rumah ke-12 ini. Dan bagaimana kita healing di sini beda dengan rumah ke-6 ya. Rumah ke-6 juga ada healing ya tuh.
bersama dengan Virgo ya. Bedanya kalau di rumah ke-6 itu sifatnya healingnya lebih ke fisik. Kalau di rumah ke-12 lebih ke mental. Oke. Dan rumah ke-12 ini juga untuk mengetahui pengalaman apa yang kita miliki, yang kita punyai ya, kepada hal-hal yang sifatnya seperti institusi-institusi yang let's say dark, seperti penjara, seperti rumah sakit, seperti rehabilitasi, ya institusi-institusi yang selaras itulah gitu. Itu pengalaman kita seperti apa ya. Itu rumah ke-12 semua tentang itu. Jadi dia emang dark. Jadi gue agak berat juga nih, makanya akhirnya gue kostum aja beda dari semua rumah yang sebelumnya. Oke, semoga ngebantu ya. Next, empty houses, rumah kosong. Ini tambahan aja ya. Kalau nggak ada gambar, jadi imajinasi kalian aja. Karena kalau gue tambahin gambar tambah ruwet. Jadi imajinasi kalian aja ya. Berchart kalian itu tergantung di mana rising sign atau ascendant sign kalian ya kan, berdasarkan zodiak kalian itu ya. Itu kan pasti ada rumah di mana tidak ada planetnya ya. Itu kita biasa sebut empty house ya. Biasanya ada yang punya 1, 2, 3 atau bahkan ada yang punya, ada yang nggak punya empty house. Jadi acak banget sih gitu. Jadi berdasarkan itu gue ingin gambarin maksudnya apa di saat rumah itu tidak ada planetnya, bagaimana kita membacanya ya. Contoh ya, kalaupun gue rising atau ascendant sign adalah Virgo, berarti kan Virgo di rumah gue pertama ya. Rumah pertama gue nggak ada planet, cuman ada tulisan AC atau ASC gitu, ascendant, artinya nggak ada planet gue. Nah, apa yang gue bisa ambil dari situ? Nah, kalau Virgo rumah pertama gue yang tidak ada planetnya itu, Virgo itu kan originalnya di rumah ke-6 ya gitu. Jadi apapun tentang rumah 6 itu adalah bagaimana gue ingin tampil. Kan rumah pertama selalu tentang self image ya. Bagaimana kita ingin dilihat, bagaimana orang melihat kita, ya kan? Kesan pertama orang dan fisik kita seperti apa? Bagaimana kita mendekorasi diri kita. Nah, itu karena gue punya Virgo, jadi rumah ke-6 itu gue adopsi ke sini gitu. Plus di seberangnya Virgo, ya, di seberangnya Virgo itu kan planet rumah ke-7 ya. Rumah ke-7 itu kan rumah relationship. Itu kan ada Pisces pasti. Ya. Nah, di situ ada planet apa? Nah, planet-planet itu juga yang membuat kita punya karakter itu berbeda. Bagaimana kita ingin tampil, karena selalu rumah pertama tentang bagaimana kita ingin tampil ya kan. Dan juga Virgo itu di bawah planetnya siapa sih? Planet Merkuri ya. Nah, kita lihat planet Merkurinya tuh kita ada di mana sih? Contoh, planet Merkuri gue ada di rumah ke-6, di Virgo juga gitu. Di Virgo sorry, di Virgo juga di Aquarius gitu, di Aquarius di rumah ke-6. Artinya bagaimana gue berpikir, bagaimana gue melayani orang lain, bagaimana gue berorganisasi, ya kan, kesehatan gue, itu semua berdasarkan rumah ke-6, keseharian gue yang dimana gue ingin tampil. Ya, bagaimana gue berpikir dan segala macam, Merkuri kan. Kalau Merkurinya gitu di rumah ke-7 di Pisces, nah bagaimana kita berrelasi, kita punya koneksi. Bagaimana kita koneksi dengan orang lain, sesama. Itu menjadi fokus kita bagaimana kita ingin tampil. Kan gitu. Itu salah satu contohnya ya. Semoga bisa menjelaskan kontekstualnya. Dan